Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam kekudusan, hidup yang diberkati. Tuhan Yesus juru selamat kita yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang kudus. Karena itu kita harus hidup dalam kekudusan supaya berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 8, ayat yang terkenal, saudara, berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya atau kudus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hidup kudus atau hidup suci bukanlah hidup yang mendatangkan penderitaan dan kesulitan, saudaraku. Hidup suci dan hidup kudus mendatangkan kebahagiaan, kata firman Tuhan ini. Karena orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya, akan melihat Allah, sumber segala sumber berkat dan kebahagiaan dan sukacita. Amin. Mazmur 84 ayat 12 sampai 13 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Puji Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Dan kita mau percaya, saudaraku. Karena itu kita mau hidup suci dan kudus. Allah yang adalah sumber berkat, perlindungan, sumber kasih karunia serta kemuliaan dan kebaikannya, saudaraku, akan diberikan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya kudus, yang hidupnya suci di hadapannya. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudaraku. Nah, pada saat ini dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat 16 kita akan belajar 3 kebenaran. Apa arti dari kudus? Apa arti, saudaraku, dari kehidupan dalam kekudusan? Yang pertama, saudaraku, kudus artinya berbeda dengan atau terpisah dari. Nah, dalam Imamat 20 ayat 24 dan ayat 26 berkata, tetapi kepadamu aku telah berfirman, kepada bangsa Israel ini Tuhan berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allah yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kuduskanlah kamu bagiku, kata Tuhan. Sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku, saudara. Haleluya. Jadi bangsa Israel disebut bangsa yang kudus. Dahulu semua sama saja, semua bangsa, semua orang, saudara. Lalu Allah memisahkan bangsa Israel dari bangsa lain. Nah, saudaraku, demikian juga di zaman anugerah ini. Dahulu orang Kristen sama seperti orang lain, yaitu orang yang berdosa, orang yang najis. Lalu Tuhan telah menyelamatkan dan memisahkan mereka, lalu dijadikan berbeda dari orang lain. Orang Kristen disebut orang kudus, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Orang Kristen, saudaraku, puji Tuhan, dikuduskan atau dipisahkan, saudara, bukan berarti harus hidup terasing, terpisah, eksklusif, bukan, saudara. Orang Kristen dikuduskan oleh Allah berarti harus hidup berbeda dengan dunia ini, saudaraku, bukan hidup eksklusif. Orang Kristen harus berbeda dengan dunia dalam hal-hal, saudaraku, berbuat dosa. Jika dunia berdusta, orang Kristen harus hidup jujur.
Jika dunia berselingkuh, orang Kristen harus hidup setia. Jika orang dunia tidak peduli kepada Tuhan Yesus, orang Kristen harus mengasihi Tuhan Yesus dan hidup bagi Tuhan Yesus. Kalau orang dunia hanya mementingkan dan mengutamakan hal-hal yang duniawi, tetapi orang-orang Kristen, saudara, harus mengutamakan hal-hal yang rohani dan hal-hal yang sorgawi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hidup orang percaya ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kebenaran yang kedua, saudara, kudus artinya diperuntukkan atau dikhususkan bagi Allah. Imamat 20 ayat 26, saudara, berkata, kuduskanlah bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi bangsa Israel dipisahkan dan diperuntukkan, saudaraku, atau dikhususkan menjadi milik Allah. Demikian juga orang Kristen. Dalam Yohanes 17 ayat 9 sampai 10 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, kata Tuhan Yesus. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi orang Kristen adalah milik Allah, diperuntukkan untuk Allah, dikuduskan untuk Allah, saudara. Karena kita adalah milik Allah, maka kita harus hidup sepenuhnya diperuntukkan dan dikhususkan untuk memuliakan Allah. Jadi inilah kebenaran yang kedua, saudaraku, ya, bahwa kita orang yang percaya kudus, yaitu hidup diperuntukkan, dikhususkan bagi Allah. Dan kebenaran yang ketiga, arti kata kudus adalah suci, saudaraku. Suci. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia atau sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Orang-orang Kristen disebut suci atau kudus bukan karena hidupnya suci, tetapi karena darah Yesus, pengorbanan Yesus, saudara, di kayu salib menyucikan orang Kristen atau kita yang percaya dari dosa-dosa yang menajiskan, dosa yang kotor. Darah Kristus menyucikan kita. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saudaraku, namun demikian kita harus tetap melangkah dengan iman, berusaha dengan pertolongan Tuhan hidup kudus, mengejar kekudusan, mengejar hidup suci, saudaraku. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah atau merasakan kehadirat Allah, merasakan berkat Allah, sumber berkat itu. Nah, saudaraku, sudahkah kita menjaga kekudusan hidup atau kesucian hidup dalam seluruh aspek, saudara, kehidupan kita? Karena dosa bisa masuk melalui mata kita, hati kita, saudaraku, telinga kita. Mari, saudaraku, kita menjaga kekudusan di dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pernikahan kita, saudara, kita harus menghindari percabulan, pornografi. Dalam pergaulan kita jangan menjadi orang yang jahat, yang menipu, saudara, yang memanipulasi, yang berbohong, yang korupsi. Dalam perkataan kita, tingkah laku kita, hati pikiran kita, juga dalam pelayanan kita harus hidup suci. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita boleh dikecualikan. Kita harus hidup kudus, hidup suci dalam seluruh hidup kita dengan pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita diberkati, kita berbahagia karena kita bisa merasakan, saudaraku, Tuhan Allah sumber segala berkat yang suci itu, saudaraku, dalam kehidupan kita. Jadi saudara, inilah 3 kebenaran apa arti kata kudus. Yang pertama, kudus artinya berbeda atau terpisah dari.
dari dunia ini, saudaraku, yang kotor. Yang kedua, kudus artinya kita diperuntukkan atau kita dikhususkan bagi Allah. Hidup kita, saudaraku, dikhususkan, diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Kemudian arti yang ketiga, kudus itu artinya suci, saudaraku. Marilah kita hidup suci supaya hidup kita diberkati. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, berikanlah kepada kami perlindungan, pertolongan Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui kuasa-Mu, supaya kami dapat hidup suci. Karena firman-Mu berkata, kalau kami hidup suci kami berbahagia, karena orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya, dapat melihat Allah, merasakan hadirat Allah, berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hidup kami. Amin. Amin, saudaraku ya. Wow, kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, saudaraku subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang dapat diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.